Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kita akan bersama-sama berkonsultasi dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Ini terkait pertanyaan teman-teman kita, banyak sekali yang WA saya bahwasanya mereka mempunyai permasalahan yang cukup sulit bagi mereka. Karena apa? Mereka sangat kesulitan untuk mencari jodoh. Bahkan ada orang yang mulai dari bujangnya sampai usia 50 itu tidak pernah mendapatkan pacar dan tidak pernah mendapatkan jodoh. Jadi kita akan menanyakan sama Mbah Kendil Jopo Montro. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Mbah Kendil, ini ada yang bertanya kepada saya, Mbah, ada 20 orang. Makanya ini di waktu yang mungkin kepepet seperti ini, saya mengejar-ngejar Mbah Kendil karena memang teman-teman sangat membutuhkannya, Mbah. Yaitu bagaimana caranya untuk bisa mendatangkan jodoh, Mbah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya muliakan, jodoh, rezeki, pati, wahyu itu adalah miliknya Allah, sehingga kita tidak bisa untuk membongkar itu. Tapi apabila kita berusaha, Allah juga tidak akan melarang. Karena manusia harus berusaha, apapun yang dipikirkan atau apapun yang dicita-citakan. Memang manusia punya kesulitan dan kesulitan, atau mempunyai hal yang mereka tidak bisa untuk membongkar sendiri, yang mereka susah sendiri, tidak bisa menyelesaikan. Yang akhirnya bertanya kepada orang-orang yang dimungkinkan atau yang dapat dipercaya atau yang pengalaman. Teman-teman yang saya hormati, memang kami sejak tahun 1990 kami memang membongkar atau mempelajari tentang perjodohan, atau pengasihan atau pengendaman atau yang lain-lain itu sudah saya tutup. Kami tidak akan bicara tentang itu lagi. Tapi kalau yang bertujuan untuk membantu teman-teman sulit untuk mencari jodoh, mungkin kalau Tuhan meridhoi, insya Allah nanti juga ada jalan. Sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Teman-teman, bahwa setiap orang punya masalah yang berbeda. Kadang-kadang cari jodoh itu mudah, cari pacar mudah, tapi juga ada yang sangat sulit dan sulit sekali. Hingga umur 30, 40, 50, 60 sama sekali tidak pernah pacaran, tidak tahu rasanya pacaran, dan tidak pernah berhubungan kepada laki-laki atau perempuan. Maka dari itu kita satu-satunya jalan hanya minta kepada Allah saja. Kita memohon diri kepada Sang Pencipta alam, karena jodoh itu adalah miliknya Dia. Sehingga kita hidup, kita mati, semuanya bersindi, pasrah sumar kepada Tuhan. Tapi apabila kita hanya pasrah, tapi kita tidak usaha, juga bisa sampai mati kita tidak dapat jodoh gitu loh. Memang ada itu. Akhirnya sampai meninggal dia tidak punya jodoh dan tidak punya keturunan. Makanya tidak salah apabila teman-teman untuk berusaha sebelum terlambat. Kiat-kiatnya yang pertama adalah berbuat baik pada siapapun. Yang kedua adalah bekerja yang baik agar mendapat penghasilan. Kalau dirinya sudah dipersiapkan, misalkan pekerjaan sudah, kesopanan tata krama sudah, budi luhur sudah, ketakwaan sudah dilaksanakan, atau ibadahnya sudah dilaksanakan, kemudian kita cari teknis-teknis tata cara yang bersifat hal alternatif. Karena kadang-kala alternatif itu juga bisa menentukan, juga bisa berhasil gitu loh. Kita ambil yang simpel-simpel saja, karena ini hanya jawaban daripada teman-teman yang minta jawaban gitu loh. Ini bukan merupakan konten ilmu. Menjawab pada teman-teman saja secara cepat. Yang pertama adalah Anda membersihkan diri, artinya jangan sampai berbuat dosa pada siapapun. Yang kedua, sedekahlah kepada orang-orang janda tua. Jadi Anda minta berkahnya kepada janda-janda tua, kemudian termasuk anak fakir miskin dan anak terlantar, termasuk anak yatim piatu. Beberapa bulan atau beberapa hari semampu Anda. Kemudian yang kedua, senang-senanglah Anda untuk tirakatan atau melek atau wiritan atau berpuasa atau yang lain, yang intinya untuk menampakkan diri. Diri kita, tubuh kita dipertapakan atau diirialati, bahasanya Jawa itu. Jadi kita sengaja untuk merendahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak tidur dan tidak makan. Kita mengambil sifat-sifatnya Tuhan. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak makan, maka kita juga menirukan tidak tidur dan tidak makan semampu kita.
Nggih. Setelah itu kemudian Anda berniatlah yang sungguh-sungguh mengucapkan keluarlah rumah pada hari kelahiran Anda. Misalkan Anda kelahiran misalkan Senin Legi atau Akad Pon. Kalau tidak tahu pasaran, tanggal berapa Anda itu lahir? Misalkan tanggal 5. Tanggal 5 bulannya nggak sama nggak apa-apa. Bisa tanggal 5 Juni. Ya, sekarang misalkan tanggal 5 Januari nggak apa-apa. Yang penting diambil tanggalnya saja. Okay. Tanggal 5-nya saja yang kita ambil. Okay. Karena kalau kita menanti daripada tanggal kelahiran kan 1 tahun lagi. Okay. Sehingga kita ambil tanggalnya saja. Misalkan kelahiran Anda 6 Juni, terus sekarang adalah Februari. Ambil saja yang 6 Februari yang untuk melaksanakan. Jadi harus punya niat. Okay. Punya niat khusus, saya punya niat ya Allah pada hari ini apabila ada kesalahan saya, ada kotoran saya, apapun yang membuat saya itu aura saya gelap, mohon diterangkan, dicerahkan seperti terangnya cahaya Nabi Yusuf. Iya. Jadi kita fundamentalnya Nabi Yusuf. Semoga Allah memberikan kejernihan, keterangan aura yang padang seperti Nabi Yusuf dan mendapatkan syafaat dan mendapatkan perlindungan dari Allah, termasuk Rasulullah. Kita larinya minta saya seperti Nabi Yusuf, kemudian saya minta perlindungan dari Allah disaksikan oleh Rasulullah. Itu dibaca di depan rumah menghadap kepada rumahnya masing-masing. Itu jam 12 malam. Kemudian untuk yang terakhir, mintalah ampunan kepada kedua orang tua Anda. Caranya bagaimana? Ini mumpung ketepatan bulan puasa, besok Idul Fitri. Doa-doa orang tua sangat manjur sekali apabila di bulan-bulan puasa ini diakhiri dengan Idul Fitri. Karena kita sudah berpuasa 1 bulan, maka doa orang tua sangat manjur sekali. Pada saat pagi, sebelum Anda laksanakan sholat Idul Fitri, maka Anda mandi dulu, mandi dan keramas. Setelah mandi keramas, siapkan air bening di bak. 1 bak untuk 2 orang. Kemudian mintalah pangestu kepada orang tuanya. Bu, Pak, saya akan minta doa restunya. Saya akan sholat Idul Fitri sebelumnya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan saya sejak lahir sampai sekarang. Ibu duduk di kursi. Kemudian baknya tadi dibawa ke depan kursi supaya ibunya menjemplungkan kakinya. Ibunya dulu, bapaknya yang nomor 2. Kaki ibu diletakkan di dalam air yang ada di bak itu. Kemudian Anda minta pangestu. Bu, saya sulit untuk mencari jodoh. Saya ingin berumah tangga tapi tidak mendapatkan pacar, tidak mendapatkan calon istri. Maka hari raya Idul Fitri ini saya minta maaf apabila ada kesalahan saya dalam perjalanan saya lahir sampai sekarang. Semoga di hari ini semuanya dosa-dosa saya bisa diampuni ibu. Ibunya menjawab, ya nak, akan saya hapuskan dosa-dosamu. Semoga Allah memberkati doa-doa kita. Dosamu akan dicabut pada pagi hari ini. Kemudian bapaknya juga demikian. Pak, saya minta maaf apabila ada kesalahan saya selama saya hidup, selama saya bayi sampai sekarang. Semoga dosa-dosa saya bisa hilang. Ayahnya juga jawab, ya nak, akan saya beri ampunan atas dosa-dosa Anda, dosa-dosamu. Semoga dosa-dosamu semua bersih, hilang total. Tinggal hati yang suci, hati yang dapat untuk meletakkan angan-angan dan cita-cita. Semoga hatimu bersih, nanti Allah akan memberkati semua cita-citamu. Terima kasih Bapak, terima kasih atas doa-doa agar saya bisa tercapai cita-cita saya. Doakan Bapak, saya ingin mencari jodoh. Semoga saya cepat mencari jodoh. Kalau malu bilang jodoh, ya bilang saja, semoga cita-cita saya bisa berhasil Pak. Saya minta pangestu. Jadi dirahasiakan jodohnya. Ya, anak kadang-kadang kalau minta cari jodoh, bilang sama orang tua kan malu. Jadi bikin gini aja. Semoga cita-cita saya bisa berhasil Pak atas doa restu Bapak. Dan kini Bapak sudah mengampuni dosa-dosa saya. Hari ini atas kesalahan saya, kesalahan Bapak, kesalahan Ibu, hilanglah pada pagi hari ini. Selesainya puasa Ramadan, tinggal kita merayakan di bulan Idul Fitri, dan nanti kita rayakan sholat Idul Fitri di masjid. Setelah itu airnya dipakai untuk mandi. Setelah mandi terus langsung menuju ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Itu merupakan penghapusan dosa di bulan Idul Fitri. Ini ketepatan sekali pemirsa. Semoga atas kiat yang ini
teman-teman yang SMS saya, teman-teman yang WA saya. Semoga doa ini akan berguna dan Allah akan mendengar doa-doa kita. Amin. Semoga apa yang Anda tuju, apa yang Anda cita-citakan, hanya Allah lah yang maha bisa menyelesaikan. Hanya Allah yang akan menolong Anda. Hanya Allah yang akan mengangkat derajat Anda, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Semoga pada hari ini saya nyatakan sah atas ijazah yang saya berikan kepada Anda. Semoga hal ini bisa menjadikan tempat atau alat untuk Anda memecahkan masalah. Amin. Semoga nanti berhasil. Sekiranya cukup sekian. Apabila ada saran saya, dan minta maaf saya membalas lama sekali karena kita masih sibuk. Ini langsung saya tanggapi. Semoga semuanya ini ada gunanya. Amin. Semua yang saya utarakan itu ada fungsinya. Semua yang saya ucapkan, semua yang saya doakan ini berguna pada Anda semuanya. Yang jelas kita tidak punya apa-apa. Kita hanya memberikan solusi, memberikan jawaban agar cara-cara kiat ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap kita ingat bahwa kita tidak punya apa-apa. Kesuksesan, keberhasilan semata-mata hanya milik Allah yang diberikan kepada kita. Kita ini merupakan manusia yang tidak punya apa-apa. Adapun kita nanti bisa berhasil, keberhasilan itu adalah semata dari hadiah Allah Ta'ala. Karena Anda telah menebus dosa-dosa yang selama ini Anda tidak tahu caranya untuk menebus dosa dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang winanggih.